Haleluya, kita melanjutkan pengajarannya. Kita buka kitab Kejadian pasal 31. Kita baca ayat 1 sampai 3 aja, tapi nanti saudara baca semua ya. Kejadian 31 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca semua ayat ini, dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan dia mendengar perkataan anak-anak lelaki Laban yang mengatakan, Yakub telah mengambil semua yang menjadi milik ayah kita, dan dari apa yang ada pada ayah kita, dia telah membangun kemuliaannya. Yakub melihat wajah Laban, dan sungguh dia tidak lagi seperti hari-hari yang lalu terhadapnya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Yakub, pulanglah kembali ke negeri leluhurmu dan kepada kaum keluargamu, dan aku akan menyertai engkau. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan. Kita terus belajar ya untuk mengenal lebih jauh tentang orang-orang pilihan Tuhan, khususnya dari keturunan Sem ya, sampai kepada Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan saat ini sedang belajar tentang Bapak Yakub. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita sudah belajar minggu lalu dalam Kejadian pasal 30. Dikatakan Yakub menjadi sangat kaya. Ya. Dia memiliki banyak kawanan domba, hamba perempuan, hamba laki-laki, unta-unta, keledai-keledai jantan. Ya. Jadi kalau firman Tuhan bilang sangat kaya, berarti memang sangat kaya. Ya. Sangat kaya. Nah, kita juga belajar tidak ada ayat yang melarang kita untuk jadi kaya. Ya. Karena ada juga pengajaran, oh nggak boleh kaya-kaya. Ya. Kaya boleh aja, cuman jangan sampai kekayaan itu menjadikan kita jauh dari Tuhan. Ya. Karena semua orang-orang yang diceritakan, baik Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, itu semua jadi sangat kaya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat bahwa Bapak Yahweh itu setia kepada firman-Nya. Apa yang dia sudah nyatakan kepada Yakub, ketika Yakub dalam perjalanan dari rumah bapaknya ke rumah keluarga ibunya, di mana kita sudah belajar betapa Bapak Yahweh memberikan mimpi kepada Yakub, ya. Dan itu memang kelihatannya sih ya sambil lalu gitu aja ya, tetapi kalau kita melihat itu sedang digenapi oleh Tuhan, dan itu terjadi dalam kehidupan Yakub ya. Kalau kita mengulangi, kita baca ulang lagi ya. Kita baca di dalam Kejadian pasal 28. Kita baca mulai 14. Dan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Dan engkau akan berkembang ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Perhatikan, semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Dan lihatlah aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan mengembalikanmu ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Ini janji.
Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Dan kita melihat di dalam kenyataannya yang terjadi, ya. Ketika Yakub sampai di tempat Laban, kemudian dia sesuai dengan perintah bapaknya yaitu Yitzhak dan ibunya Ribka untuk mengambil istri dari kalangan keluarga ibunya, ya. Nah, kita tahu bukan suatu kebetulan kalau bukan satu orang istri yang dia dapat, tetapi justru 2 istri dan 2 gundik, ya. Dan ini menggenapkan apa yang tadi kalau saudara kita baca tadi kan, dikatakan bahwa keturunannya itu akan menjadi seperti debu tanah dan akan berkembang ke seluruh penjuru mata angin, ya, timur, barat, utara, selatan. Dengan jumlah 12 anak laki-laki, ya, itu berkembang dengan sangat pesat, ya, sampai kepada saat ini. Nah, satu hal lagi yang kita lihat, janji Tuhan bahwa dia akan menyertai akan Yakub dan akan melindungi, ya. Dan itu digenapi apa yang Tuhan nyatakan. Dan kita melihat setelah genap 7 kali 2 tahun untuk mendapatkan istri, baik itu Lea maupun Rahel. Demikian juga pelayan-pelayan yang melayani kedua anak Laban ini, diberikanlah baik Silpa maupun Bilha yang menjadi gundik-gundik bagi Yakub. Sehingga lahirlah 12 orang anak laki-laki dan atau waktu itu masih 11, ya. Karena si Benyamin belum ada. Baru sampai Yusuf, 11 orang laki-laki, 1 orang anak perempuan yaitu Dina, ya. Dan kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yakub itu dilihat oleh Laban. Ya, Laban, pamannya atau omnya sendiri atau adik daripada ibunya. Dan Laban sendiri mengakui bahwa setelah Yakub ada bersama dengan mereka, selama 14 tahun dia menggembalakan domba-domba untuk mendapatkan, ya pertama memang rencananya mendapatkan Rahel. Tetapi karena tipuan daripada Laban, akhirnya Lea dahulu yang didapat. Kemudian setelah genap 7 hari pernikahan, Rahel diberikan untuk dia melanjutkan pekerjaan ditambah 7 tahun. Total 14 tahun dia menggembalakan atau bekerja untuk Laban dan berdasarkan kesaksian firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ke-30 Kejadian 30. Kita baca aja ya. Kejadian 30 ayat 30 kita baca. Sebab hanya sedikit yang ada padamu pada saat kehadiranku. Jadi ketika Yakub datang ke tempat Laban, domba-domba atau kambing-kambing yang ada pada si Laban itu masih sangat sedikit. Tetapi hal itu telah berkembang dalam kelimpahan. Dan Yahweh telah memberkati engkau melalui langkahku. Ya. Nah, ini satu kesaksian daripada Yakub. Dan itu pun diakui oleh Laban. Dikatakan, aku telah berkesimpulan bahwa Yahweh telah memberkati aku karena engkau. Kata Laban kepada Yakub. Dan ini menggenapi apa yang Tuhan firmankan ketika Yakub mendapatkan mimpi. Ya,
Tadi saudara perhatikan kan? Dikatakan dalam mimpi tadi, dikatakan jelas bahwa mereka ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk bagi Laban. Ya, kita harus ingat bahwa Laban itu penyembah berhala, ya, penyembah berhala. Ya, tetapi kita melihat Tuhan izinkan Yakub ada di tengah penyembah berhala, ya keluarganya Ribka kan, ya keluarga orang tua daripada Yakub, khususnya dari segi mamanya, yaitu mereka masih menyembah berhala, ya, dan juga kakeknya daripada siapa, urutan-urutan ke atas, ya, dari Bapak Abraham juga masih menyembah berhala, ya. Walaupun kita pernah belajar berdasarkan tabel umur, kita melihat ketika Abraham hidup, dia itu masih melihat Nuh, ya. Masih melihat Nuh sekitar 50-an tahun, 58 tahun lah kurang lebih. Sem masih ada. Dan Sem itu umurnya masih lebih panjang daripada Abraham. Dari Abraham. Jadi Abraham udah mati, si Sem itu masih hidup. Tetapi hidupnya ada di seberang sungai Efrat. Ya, itu yang dikatakan waktu kita sudah belajar kan, Ifri. Ifri itu ya di seberang sungai. Ya. Dan di sini kita melihat walaupun saksi-saksi hidup yang mengalami sendiri air bah masih hidup, masih memberikan kesaksian, toh juga keturunan-keturunannya termasuk orang tuanya Abraham yang bernama Terah itu masih menyembah berhala. Jadi saudara bisa bayangkan betapa besar pengaruh dari kuasa kegelapan yang menguasai manusia pada waktu itu. Nah, saudara bisa bayangkan, artinya kalau kita flashback kembali, dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi kita harus ingat, firman Tuhan menyatakan dengan jelas, Nuh itu orang yang benar. Tetapi tidak ada ayatnya yang mengatakan istrinya, anak-anaknya, mantu-mantunya benar. Tidak ada ayatnya. Saya tangkap. Ya. Dan itu sangat besar pengaruhnya ya. Kalau kita mau mencoba menafsir-nafsir. Sehingga jangan heran ya. Kalau kita melihat, ya kita lihat lagi lah. Coba di dalam, kita flashback lagi ya. Di dalam Kejadian pasal 6. Ayat ke-9. Ya, ayat ke-9. 9 dan 10 lah. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Perhatikan kata-katanya. Ya. Dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nuh hidup bergaul atau berjalan dengan Elohim. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, yang saya mau tekankan di sini, ya, ini kan 8 orang, mereka menyaksikan kedahsyatan murka Tuhan yang membinasakan bumi dengan air bah. Yang Tuhan curahkan hujan yang lebat selama 40 hari 40 malam. Dan 8 orang ini menyaksikan ya jutaan orang dibinasakan Tuhan karena mereka tidak percaya atau menolak untuk taat kepada perintah Bapa Yahweh. Tetapi kita melihat di sini ya, firman Tuhan menyaksikan
Bapaknya Abraham itu si Tera masih menyembah berhala. Kok bisa? Bisa tangkap maksud saya? Kok bisa? Berarti apa yang dikatakan ayat ini itu harus benar-benar kita perhatikan. Di antara 8 orang itu, yang benar itu cuma satu. Cuma Nuh. Bisa tangkap maksud saya? Ya, artinya prosentase yang kalau kita mungkin prosentase, ya Nuh katakan 100%. Tapi kalau Sam ya mungkin 80-75%. Kenapa? Karena dari Sam ini mengalirlah keturunan-keturunan. Tetapi kita melihat, karena tidak seperti Nuh, ya, makanya sampai kepada Terah, bapaknya Abraham, masih nyembah berhala. Loh dari mana datangnya? Bisa tanggung maksud saya? Kan semua manusia dibinasakan. Kok masih ada yang nyembah berhala? Kenapa? Dari mana? Saudara dan saya harus proaktif ya. Kita harus menyelidiki. Kok bisa firman Tuhan katakan Terah itu menyembah berhala? Dan dari Terah mengalirlah kepada anak-anaknya. Kecuali Abraham yang didapati oleh Tuhan. Murni. Ya. Tetapi adik-adiknya Abraham, baik itu si Nahor maupun Haran. Ya, ingat ya Terah itu bukan satu ya. Ada beberapa orang yang namanya Terah ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus sangat hati-hati. Saya kasih contoh aja. Kejadian 11 ayat 24 mulai ya. Tapi nanti kalau saudara baca silsilah Sem itu ya kita walaupun kita sudah belajar tapi kadang-kadang kan lo kok Terah ini Terah lagi. Suatu kebiasaan bagi mereka kalau mungkin kakeknya Terah bisa juga cucunya jadi Terah. Nahor berusia 29 tahun dan dia memperanakan Terah. Ya sekali kan Terah kan. Kemudian Nahor masih hidup 119 tahun setelah dia memperanakan Terah. Dan dia memperanakan anak laki dan perempuan. Nah, Terah berusia 70 tahun, dia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Ya. Dan inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, Haran, dan Haran memperanakan Lot. Matilah Haran di hadapan Terah, ayahnya, di negeri kelahiran di Ur-Kasdim, dan seterusnya. Nanti kalau saudara baca, satu hal yang wajar. Karena itu jangan heran apabila pernah kejadian kan ketika Yohanes Pembaptis. Ketika bapaknya ada di dalam ruangan ruangan kudus, kemudian malaikat Tuhan datang kan. Nah, kemudian kan ada berita ketika Yohanes Pembaptis lahir, kan keluarganya nanya, namanya siapa? Kan dikatakan oleh ibunya namanya Yohanes. Loh kok Yohanes? Karena itu nama tidak ada di atas-atasnya. Seringkali hal itu pun terjadi dalam hidup mereka ini. Ya. Seringkali ini Haran. Di tempatnya juga namanya Haran. Tempat tinggal kan daerah Haran juga. Di sini kita melihat, kita juga harus sangat hati-hati. Sehingga jangan heran apabila kalau orang tidak hati-hati, khususnya dari kepercayaan-kepercayaan lain yang hanya niru-niru aja, ya, akhirnya mereka juga beranggapan bahwa Maryam yang melahirkan Yeshua, itu sama dengan Maryam adiknya si siapa? Moshe. Ya, kan ngaur-ngaur itu. Ya. Tetapi kita melihat di sini, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bahwa Tuhan menggenapkan janjinya kepada Yakub. Dan itu diakui oleh si Laban bahwa karena kehadiran Yakub dia diberkati. Ya. Sehingga hal inilah yang membuat Laban namanya ini sifat manusia. Karena dia merasa diberkati, dia kepengen menjadi lebih kaya lagi.
Dia tahu bahwa Yakub ini adalah aset. Apa namanya? Ngerti aset ya? Apa namanya? Barang yang berharga. Yang bisa menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Sehingga dengan caranya dia mencoba untuk menahan Yakub, ya. Sehingga timbullah, kita sudah belajar, kesepakatan antara Yakub dengan Laban. Dan setelah disetujui ya akhirnya ya kita melihat Tuhan berfirman dalam mimpi itu, dia akan menyertai dan dia akan membela. Dan itu terlihat walaupun Laban ini di satu sisi menahan Yakub, supaya dengan perantaraan Yakub dia menjadi kaya. Tetapi kita melihat ini, saya percaya atau saya menafsirkan dalam pandangan Tuhan, Laban ini licik. Ya. Sehingga oleh hikmat yang Tuhan berikan, kita sudah pelajari kan, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yakub dengan cara-cara mengupas baik itu dan cemara dan yang lain-lainnya. Tetapi itu bagian daripada usaha manusia. Tetapi yang menentukan bukan itu, yang menentukan adalah Tuhan. Bisa tangkap saya? Yakub boleh berusaha, tetapi yang menentukan apakah itu nanti lahir yang belang-belang, yang bintik-bintik atau yang coreng-coreng, itu Tuhan. Bukan karena apa namanya kehikmat yang ada pada Yakub. Tetapi bisa aja itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada si Yakub. Sehingga ketika hewan-hewan itu berkelamin dekat dia minum, dipasanglah alat-alat itu. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya di dalam ayat-ayat ini, nah kita melihat ya, betapa Laban ini orangnya licik. Ya. Sehingga ketika walaupun perjanjian sudah dikatakan secara lisan, dia melihat mungkin perjanjiannya pertama, oke, nanti yang belang-belang itu milikmu. Ternyata cara Tuhan semuanya belang-belang. Lalu dia kaget. Terus dia rubah lagi. Nanti yang bintik-bintik, Tuhan yang campur tangan jadi bintik-bintik semua. Bisa tangkap saya? Walaupun mungkin dia pakai cara-cara yang kita sudah pelajari. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat-ayat ini, kita lihat di dalam Kejadian 31, mulai ayat 7. Namun ayahmu telah mengolok-olok aku dan aku telah 10 kali mengolok-olok aku dan telah 10 kali mengubah upahku. Jadi 10 kali dia ditipu. Ya dirubah-rubah karena ini, ya karena yang tadi itu. Kita lihat ya. Elohim tidak membiarkan dia berbuat jahat sesuai janji Tuhan. Kan Tuhan janji tadi bahwa dia akan membela, dia akan tidak membiarkan si siapa? Orang lain berbuat jahat terhadap Yakub. Perhatikan ayat 8. Apabila dia atau Laban berkata, yang coreng-coreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak coreng-coreng. Bisa tangkap? Ya mungkin dia pakai cara yang tadi yang kemarin kita pelajari kan. Tetapi ini kalau bukan Tuhan yang bekerja nggak bisa. Tetapi dari kata-kata ini kita melihat maka seluruh kawan domba itu beranak dan coreng-coreng. Dan apabila berkata ya begini, yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawan domba itu beranak belang-belang. Loh ini cara Tuhan membela orang pilihannya. Inilah yang senantiasa kita katakan sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 18. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dengan orang yang tidak beribadah kepada dia. Ingat si Laban ini penyembah berhala. Ya. Tuhan kasih lihat kepada Laban bahwa Yakub ini adalah orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Tuhan masih mau kasih lihat dia sebagaimana pengakuan Laban sendiri,
oleh karena engkau aku diberkati. Karena itu dia berusaha berbuat curang. Dia robah terus perjanjiannya. Kalau nanti yang beranak coreng-coreng itu jadi milikmu, Tuhan buat semua coreng-coreng. Kalau nanti yang berbintik-bintik, semua berbintik-bintik. Lo itu kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, tidak mungkin. Dan di sini kita melihat, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, 10 kali dia robah-robah. Karena setiap dia mau robah, lo ini kok belang-belang semua. Dia robah lagi, dia robah lagi. Tetapi apa yang dia katakan, justru itu semakin membuat Yakub semakin berkelimpahan. Kenapa? Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak bisa. Karena Yakub, walaupun dia mungkin punya bujang-bujang yang membantu. Kalau dia mungkin jaga di palungan itu pakai benda-benda yang direncanakan sebagaimana tertulis dalam kitab sebelumnya, tanpa campur tangan Tuhan, hal itu tidak akan terjadi. Dan akibat campur tangan Tuhan, kita melihat bahwa ya Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Ya. Tapi kita harus ingat ya, jadi kalau kita lihat kan dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yakub, dipakai ini kan alat-alat ini semua kan. Nah, itu bagian daripada cara kerja Tuhan untuk juga memakai Yakub dan ya katakanlah bujang-bujangnya untuk memberkati Yakub. Artinya sebagai orang pilihan pun kita harus punya hikmat dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita tidak dengan hikmat dan tidak bekerja sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan, jangan harap berhasil. Ya, saya tanggap kalau kita baca seterusnya ya. Kalau kita baca ayat ke-10. Kita baca mulai ayat 9 lah. Demikianlah Elohim telah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Karena tadi ya, kalau dia bilang, karena kan tadi dia bilang berubah-berubah terus Laban. Ya, oh kan nanti yang bintik-bintik itu punya kamu. Semua bintik-bintik. Belang-belang, semua belang-belang. Coreng-coreng semua. Lo harusnya dia lihat. Kenapa itu bisa terjadi? Ya. Dan di sini kita melihat. Dan terjadilah pada saat kawanan domba itu berkelamin. Maka aku mengangkat mataku dan melihat di dalam mimpi. Tampaklah para pejantan yang menjantani kawanan domba itu belang-belang, coreng-coreng, bintik-bintik. Juga malaikat Elohim berkata kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, dan aku menjawab inilah aku. Lalu dia berkata, sekarang angkatlah matamu dan lihatlah. Seluruh pejantan yang menjantani kawanan domba itu adalah yang belang-belang, coreng-coreng, bintik-bintik. Sebab aku telah melihat semua yang telah Laban perbuat kepadamu. Artinya kita diyakini oleh Tuhan karena Tuhan melihat Laban ini curang. Maka Tuhan turut bekerja sesuai firman Tuhan. Bapak Yahweh turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dalam hal ini Yakub. Yakub boleh pakai teori-teori yang dia pakai itu. Tapi di situ kita melihat berdasarkan ayat-ayat ini, malaikat Tuhan campur tangan di sana. Sehingga yang lahir coreng-coreng, belang-belang, bintik-bintik. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Laban. Kalau bintik-bintik semua milik, semua bintik-bintik. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak ya, kita belajar. Sebagai anak-anak Tuhan kita belajar. Bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Bapak Yahweh. Yang benar-benar mengandalkan Bapak Yahweh. Akan berbeda dengan orang-orang dunia ini. Dalam hal ini kan Laban itu kan penyembah berhala. Ya. Dan di sini kita melihat sayangnya. Ya, sayangnya.
Ya namanya penyembah berhala ya bukan sayang lagi lah. Penyembah berhala kan dia nggak percaya Bapa Yahweh, jadi jangan kita mengharapkan mereka akan celik matanya. Di sini kita melihat anak-anak Laban yang laki seperti apa yang tadi kita baca. Anak-anak yang laki-laki kok jadi katakanlah marah dan iri. Kalau dia lihat Yakub ini semakin kaya. Karena mereka beranggapan bahwa harta yang dimiliki Yakub itu asalnya dari bapaknya. Milik bapaknya. Tetapi sayangnya mereka tidak mengerti ada perjanjian antara Laban dengan Yakub. Dan di sini kita melihat cara kerja Tuhan untuk membela orang pilihannya. Sehingga Yakub semakin hari sesuai firman Tuhan semakin jadi kaya. Dan Yakub pun melihat bukan saja ipar-iparnya dia dengar. Tuhan izinkan dia dengar. Karena saya percaya sudah cukup lama Yakub ada di tengah keluarga si Laban. Ya. Firman Tuhan katakan dia sesana sekitar 20 tahun. Ya. Tuhan izinkan dia mendengar perkataan-perkataan daripada ipar-iparnya. Dan dia juga melihat sikap daripada si Laban dari raut wajahnya, sikapnya itu sudah mulai berubah. Kalau kita lihat secara pikiran duniai ya wajar. Laban tentu marah, juga anak-anaknya laki-laki marah. Loh si Yakub ini kok semakin jadi kaya. Ya. Kekayaannya mungkin entah 1:10, entah mungkin 2 ya kita nggak tahu kan. Karena anak-anak yang dilahirkan oleh binatang-binatang ini, kambing-kambing ini, ya mungkin yang 10 untuk si Yakub, cuman seekor ya untuk si Laban. Setengah kamu saya. Jadi perbandingannya yang sangat besar. Ya semakin banyak binatangnya, semakin banyak yang lahir kan. Loh semakin banyak yang Tuhan berikan kepada Yakub dibandingkan apa yang diberikan kepada Laban. Sehingga tentunya ini membuat kecemburuan dalam keluarga Laban termasuk anak-anak lakinya. Ya. Dan di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tuhan mengizinkan semua itu didengar dan dilihat oleh Yakub. Perubahan sikap dari keluarga besar kedua istrinya, bapaknya dan saudara-saudara laki-lakinya. Dan Tuhan berfirman sebagaimana yang tadi kita baca. Tuhan juga memerintahkan kepada Yakub untuk apa? Pulanglah kembali ke negeri leluhurmu. Ya. Sudah sekitar 20 tahun dia bekerja ada di daerah, di tempat omnya. 7 tahun untuk mendapatkan Lea, 7 tahun untuk mendapatkan Rahel, 6 tahun untuk mendapatkan kambing domba. Dan saya percaya bukan saja kambing domba, karena berdasarkan ayat yang tadi kita baca, juga di sana ada hamba-hamba perempuan, hamba-hamba laki-laki, ada unta-unta, ada keledai-keledai jantan. Dan pada waktu itu, ukuran kekayaan diukur dari jumlah binatang yang mereka miliki. Semakin banyak domba-dombanya, semakin banyak lembu-lembunya, semakin banyak semua unta-unta, keledai-keledainya, berarti orang ini semakin kaya. Semakin banyak binatang peliharaan, berarti semakin banyak juga bojang-bojang atau budak-budak yang mengurus semua itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya percaya karena waktunya sudah genap. Segala sesuatu ada waktunya. Dan Tuhan melihat bahwa Yakub dapat dikategorikan sudah berhasil. Karena itu Tuhan perintahkan pulang. Ya. Dan kita melihat
Yakub juga mempelajari situasi kondisi. Kalau dia pulang, karena dia sebelumnya kan sudah minta izin kepada si Laban. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 30 ayat 25. Ya, pasal 30 ayat 25. Dan terjadilah ketika Rahel telah melahirkan Yusuf, maka berkatalah Yakub kepada Laban, lepaskanlah aku dan aku akan kembali ke tempat asalku dan ke negeriku. Sebelum atau setelah si Rahel melahirkan, dia sudah minta izin kepada Laban supaya dia bisa pulang. Artinya kita bisa tafsirkan setelah 14 tahun. Tetapi Laban dengan berbagai macam alasan mencoba menahan Yakub. Dan berdasarkan firman Tuhan dia berhasil menahan Yakub selama tambahan 6 tahun. Dengan perhitungan Yakub, dengan perjanjian-perjanjian dengan si Laban, dia juga bisa mendapatkan lebih banyak domba-domba, kambing-kambing, dan binatang-binatang lain termasuk hamba-hamba laki-laki dan perempuan. Setelah 6 tahun genap, dia juga pasti berpikir dia sudah dapat perintah dari Tuhan pulang. Dan saya percaya pengalaman 6 tahun yang lalu sesuai ayat-ayat ini. Kalau dia ngomong lagi sama Laban, kemungkinan besar Laban tidak akan mengizinkan. Saya tanggap. Karena itu kita bisa menafsirkan berdasarkan pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Kurang lebih sekitar 6 tahun sebelumnya. Maka Yakub mengambil suatu keputusan. Tidak perlu memberitahu kepada Laban. Sehingga dia mencari waktu yang terbaik. Dan waktu yang terbaik berdasarkan perkiraan dia adalah ketika Laban dengan keluarganya itu sedang memotong bulu domba. Ya. Karena mereka kan karena saking banyaknya domba, saking banyaknya binatang pelihara mereka, itu harus dipisah jauh-jauh. Sehingga ketika Laban berdasarkan firman Tuhan, di sini dinyatakan Yakub melarikan diri ketika Laban sedang apa? Kita baca di dalam ayat ke-19 ya. Adapun Laban telah pergi untuk mengguntingi bulu domba. Ya. Artinya dia gunting bulu domba, ya kita harus bayangkan ya dulu kan alatnya masih beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan satu ekor domba yang lebat itu ya mungkin bisa 10 menit satu ekor domba karena pakai alat yang canggih kan, listrik yang canggih dia cukur habis. Tapi kalau dulu kan ya pasti beda lah. Alatnya seperti apa kita tidak tahu, ya guntingnya bagaimana kita nggak tahu. Tetapi kita bisa perkirakan bahwa untuk menggunting bulu domba pada waktu itu dengan peralatan yang ada pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih kan dombanya pasti banyak. Ya, walaupun tidak sebanyak domba-domba Yakub. Dan itulah yang dianggap Yakub sebagai suatu kesempatan untuk dia lari. Karena mereka harus pergi jauh kan, si Laban ini untuk motong itu kan dia harus pergi jauh. Karena berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, ketika perjanjian antara Laban dengan Yakub terjadi, Laban memisahkan dombanya 3 hari perjalanan. Saudara lihat nggak itu? Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian 30 ayat 35. Dan pada hari itu ia menyisihkan kambing-kambing jantan dan yang belang-belang, yang berbintik-bintik. Semua kambing betina yang coreng-coreng, yang berbintik-bintik. Semua yang ada putih pada badannya dan semua yang berwarna gelap di antara domba-domba. Maka dia menyerahkan ke tangan anak-anaknya. Ya. Kemudian dan dia menentukan jarak 3 hari perjalanan antara diri dengan Yakub. Saya tangkap. Saya bayangkan pasti binatangnya banyak. Yakub punya banyak
dia punya banyak. Sehingga berdasarkan ayat ini, ya, jaraknya sekitar 3 hari jauhnya. Nah, kita bayangkan kalau jaraknya 3 hari, kemudian tambah dia motong, perkiraannya bisa mungkin beberapa hari, perkiraan Yakub kan kita nggak tahu. Ya. Inilah waktu yang tepat bagi Yakub untuk dia mengumpulkan istrinya, anak-anaknya, semua kepunyaannya untuk pergi meninggalkan Laban. Ya, melarikan diri. Ya. Tetapi sayangnya, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, karena Laban ini adalah penyembah berhala. Ya. Penyembah berhala di dalam ayat ke-19 ini, dalam Kejadian 31, adapun Laban telah pergi untuk mengguntingi bulu kawanan dombanya. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Rahel telah mencuri terafim kepunyaan ayahnya. Ini satu hal yang fatal ya. Tapi kita melihat di sini memang Yakub orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Dia juga melihat bahwa Laban ini penyembah berhala. Tetapi kita melihat kok si Rahel, orang dari antara dua istri kan ini yang paling dikasihi. Tapi kita melihat kok Rahel ngambil terafim bapaknya. Mencuri terafim bapaknya. Nah, dari sini kita bisa menafsirkan bahwa ya, penyampaian akan berita tentang Bapa Yahweh kepada istrinya itu mungkin dalam tanda kutip tidak pernah disampaikan Yakub kepada istrinya. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Karena kita bisa menafsirkan selama Yakub ada di tempat pamannya, walaupun mungkin secara individual dia percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi kita bisa menafsirkan atau saya menafsirkan, walaupun Yakub telah berjanji sesuai apa yang dikatakan ketika dia mendapat mimpi, ya. Tapi kita melihat setelah dia mimpi kan itu batu yang dia pakai buat alas itu kan dia tuangin minyak. Sebagai ucapan syukur dan penghormatan kepada Bapa Yahweh. Tetapi selama boleh dikatakan 20 tahun dia ada di tempat Laban. Seolah-olah kalau kita bisa tafsirkan, dia tidak pernah mempersembahkan korban. Nggak ada ayatnya kan? Kenapa ya? Karena Laban juga nggak percaya kepada Bapa Yahweh. Jadi Yakub pun tidak bisa menonjolkan dirinya bahwa dia itu percaya kepada Bapa Yahweh dan memberikan persembahan. Kan dia punya domba banyak. Ya. Kan dia juga pernah, saya percaya dia pernah melihat kakeknya si Abraham, Yitzhak. Walaupun tidak ditulis, tapi saya percaya bahwa mereka juga mempersembahkan korban pada waktu-waktu tertentu. Tetapi kita melihat dalam kenyataan kehidupan Yakub sebagai orang percaya, tidak ada ayat yang menyatakan dia mempersembahkan korban atau mengajarkan istrinya untuk mengenal Bapa Yahweh. Walaupun ya, dari kata-kata firman Tuhan kita melihat ya, kita melihat di dalam ayat ke-18 ya. Ayat 18. Kita bisa menafsirkan ya mereka ini ya percaya nggak percaya. Si kedua istrinya ya khususnya. Dia menggiring seluruh ternaknya dan semua barangnya yang telah dia kumpulkan. Yaitu ternak perolehannya yang telah dia kumpulkan di Padan Aram. Untuk ayahnya di tanah Kanaan. Ayat ke-16 ya.
Oleh karena segala kekayaan yang telah, di sini, Elohim ambil dari ayah kami, itu adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang, segala yang telah Elohim firmankan kepadamu, perbuatlah itu. Kita bisa menafsirkan bahwa Rahel sama Lea ini, karena dia memanggil sesembahan Yakub, kan Elohimmu katakan. Apa yang Elohim firmankan kepadamu, lakukan. Saya percaya mereka tahu bahwa Yakub ini penyembah Bapa Yahweh. Tetapi sayangnya tidak diajarkan dengan detail oleh Yakub kepada at least kepada dua istrinya, si Lea sama Rahel. Ya. Pengenalannya tidak penuh kepada Tuhannya, Yakub. Walaupun dia bilang di sini kan, Elohimmu, Elohimmu. Kenapa saya bilang kedua istri tidak mengenal penuh? Loh, dia ngambil terahim bapaknya. Berarti dia tidak percaya penuh kepada Tuhan yang disembah oleh suaminya. Sehingga dia dengan diam-diam, karena bapaknya pergi, si Laban, dia curi terafim. Dan ini sebagai suatu, ya kita sebagai orang pilihan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, walaupun kita bisa menafsirkan si Rahel ini mungkin tidak mengerti dengan benar bahwa segala yang dia lakukan itu salah. Ya, pertama dia mencuri. Mencuri itu suatu perbuatan yang tidak baik, tidak benar. Yang kedua yang dia curi malah berhala bapaknya. Di sini kita melihat ya bahwa orang pilihan seperti Yakub juga bisa kecolongan. Karena istrinya tidak seutuhnya mengenal Tuhan yang disembah oleh Yakub. Dan ini nantinya berakibat fatal. Ya. Tetapi kita melihat ini Tuhan izinkan terjadi dan ditulis. Supaya kita sebagai orang percaya pun kita belajar. Bahwa orang pilihan pun masih bisa dalam tanda kutip kecolongan. Ya. Dan kecolongan itu sebenarnya juga ya kesalahan Yakub juga. Karena tidak seutuhnya mengajar keluarganya untuk takut akan Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Ya, itu kan Tuhan izinkan terjadi. Singkat kata, setelah Rahel mencuri milik bapaknya, terafim milik bapaknya, ya mereka pergi. Ya otomatis dengan perginya Yakub dengan rombongan, itu kan bukan sedikit. Dengan sekian ribu ternak, pasti ribuan ternak. Orang-orang si Laban kan pasti lihat, oh mereka pergi. Ya akhirnya kan dilaporkan, ya dilaporkan kepada si Laban. Dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat ke-22. Kejadian 31. Dan pada hari ketiga dikabarkanlah kepada Laban bahwa Yakub telah melarikan diri. Yakub sudah lari. Tetapi kita melihat ya Laban tentunya panas lah ya. Walaupun dia dengan alasan macam-macam. Tapi satu hal yang pasti dia pikirkan. Yakub ini adalah sesuatu yang berharga untuk mempertahankan atau meningkatkan harta kekayaannya. Tapi kita melihat Yakub ini kok lari. Seolah-olah membawa anak-anaknya, cucu-cucunya tanpa sepengetahuan dia. Itu kan sebagai alasan aja.
Tapi alasan utamanya karena dia sendiri kan sebenarnya sudah boleh dikatakan dalam tanda kutip berdasarkan ayat-ayat tadi. Dia sudah benci sama si Yakub ini. Dia benci Yakub ini kok semakin kaya. Dia benci kok Yakub ini kalau saya bilang, oh kalau yang belang-belang menjadi milikmu, semua jadi belang-belang. Yang bentik-bentik menjadi milikmu, semua bintik-bintik. Di sini kita melihat sebagai orang-orang yang kita boleh belajar. Ya. Kita belajar sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Pembelaan Bapa Yahweh itu sangat luar biasa, di luar akal pikiran kita. Di luar akal pikiran kita. Ya. Kenapa? Tuhan sanggup untuk melakukan apa yang dia janjikan. Dia janji kepada Yakub, engkau harus jadi berkat. Engkau dan keturunan harus jadi berkat. Loh kalau dia jadi berkat, berarti kan dia harus diberkati dulu. Engkau akan menyebar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu terjadi. Tuhan menggenapkan ini kepada Yakub. Dan kita belajar dari sini. Tuhan pun mau memberkati saudara dan saya di tengah kehidupan. Laban-laban pada akhir zaman. Setelah Laban ini kan penyembah berhala. Kita hidup di tengah laban-laban akhir zaman. Yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi kita mengimani apabila Yakub dibela oleh Bapa Yahweh. Maka kita pun ya, bisa belajar. Yakub tidak dibiarkan ongkang-ongkang kaki. Tidak. Yakub pun harus kerja. Yakub pun harus berusaha. Dengan hikmat yang sudah kita dibuka pada minggu lalu, Kejadian 30. Cara Tuhan memberikan hikmat bagi dia. Cara Tuhan untuk dia bekerja mengontrol semua pekerjaannya. Dan karena dia bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya dia menjadi sangat kaya. Dan Tuhan pun berjanji bagi saudara dan saya sebagai orang yang hidup di tengah lingkungan laban-laban akhir zaman. Ya laban-laban akhir zaman. Orang nggak percaya kan? Tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Tuhan tidak menginginkan kita juga hanya ongkang-ongkang kaki. Tidak ada tertulis. Ya. Apapun yang Tuhan percayakan untuk saudara dan saya kerjakan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana tertulis kita lihat. Di dalam kitab Kolose pasal 3. Ayat 23. Segala apapun yang kamu lakukan, segala apapun ya, perhatikan baik-baik. Segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Berbicara jiwa, berbicara pikiran, perasaan, kehendak. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak dipengaruhi dengan situasi dan kondisi lingkungan. Ingat Yakub itu dalam situasi kalau saya boleh tafsirkan. Bapak mertuanya udah benci dia. Air mukanya sudah berubah. Ipar-iparnya sudah benci dia. Artinya lingkungan kerja dia sudah dalam tanda kutip tidak enak. Dan mungkin itu pun dialami oleh anak-anak Tuhan pada zaman sekarang. Lingkungan kerja yang sudah seperti dihadapi oleh Yakub. Tetapi Yakub karena dia percaya akan pembelaan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dia. Tetap mengandalkan Bapa Yahweh. Maka Tuhan melihat anak-anaknya yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh, apapun, kan ini kata firman Tuhan.
Apapun yang kau kerjakan dengan segenap jiwa. Artinya memusatkan pikiran, perasaan, semua kepada apa yang kita dipercayakan untuk kita kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita melakukan semua dengan sungguh-sungguh, apabila Yakub diberkati dan dibuat berhasil, maka kita pun percaya sebagai penyembah Bapa Yahweh. Dia akan melakukan hal yang sama kepada kita. Apapun pekerjaan, entah kerjaan di rumah, entah kerja di kantor, semua. Karena ada tertulis apapun yang dikerjakan berhasil. Siapa itu? Orang yang benar-benar memeditasikan firman Tuhan siang dan malam. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 1 ayat ke-2 dan 3. Namun kesukaannya hanya pada Torah Yahweh. Dan dia memeditasikan Torahnya siang dan malam. Dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Dan semua yang ia kerjakan akan menghasilkan, akan berhasil dan menghasilkan. Kenapa berhasil? Karena hidup sebagai pelaku firman. Termasuk yang dalam Kolose tadi. Tuhan tidak mengajarkan kita malas ya. Bahkan dikatakan Tuhan benci orang malas. Orang malas jangan harap dipakai Tuhan. Tidak mungkin orang malas dipakai Tuhan. Ya. Tuhan mau pakai orang yang mau kerja. Kita, saudara dan saya, manusia, itu diciptakan Tuhan untuk mengusahakan apa yang Tuhan ciptakan. Jadi bukan untuk malas-malas. Ya. Jadi kita segala sesuatu benar-benar harus melakukan sebagaimana apa yang tertulis. Ya. Jadi jangan sampai kita lalai untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Dan kita lihat ya, kita lihat Kejadian pasal 2. Ayat ke-15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk apa? Untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Di Taman Eden itu semua sudah komplit. Saya Saya menafsirkan itu sudah komplit. Tetapi Tuhan taruh manusia di situ untuk apa? Untuk kerja dan memelihara. Artinya bukan ditaruh di Taman Eden terus ongkang-ongkang kaki, tidur makan tidur, tidak. Dan ini harus jadi patokan kita bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk ini. Mengerjakan dan memelihara semua yang sudah Dia ciptakan ya dunia ini. Apa yang kita dipercaya Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya itu dikerjakan dan dipelihara. Ini perintah Tuhan. Jangan kita bermalas-malasan. Ya. Malas-malas itu ya Tuhan tidak suka orang yang malas. Bahkan Tuhan suruh kita lihat kepada semut. Kalau kita lihat di dalam Amsal. Pasal ke-6. Kita baca mulai ayat 6. Pergilah kepada semut, hai pemalas. Perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Yang tidak mempunyai pemandu, pengawas atau penguasa. Dia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Berapa lama lagi engkau berbaring, hai orang malas? Kapan engkau akan bangun dari tidurmu?
Sedikit lagi tidur, sedikit lagi mengantuk, sedikit lagi melipat tangan untuk berbaring. Maka kemiskinanmu akan datang seperti orang yang mengendap-endap dan kekuranganmu seperti orang yang bersenjata dan seterusnya. Tuhan benci pemalas. Kenapa? Jelas dikatakan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Yang kita percaya bahwa itu taman sudah komplit semua. Tetapi Tuhan taruh di sana supaya kita mengerjakan, memeliharanya. Artinya Tuhan perintahkan kita kerja. Ya. Kerjanya bagaimana? Kerjakanlah segala sesuatu sesuai Kolose tadi dengan segenap jiwa. Lakukan bukan dengan mengeluh. Ya. Kadang-kadang kan orang kerja juga ngeluh, capek. Malas, segala macam lah. Ya. Tuhan benci pemalas. Tuhan pun tidak mau, ya. Kalau kita kerja bersungut-sungut, nah itu juga bahaya. Ya. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Ayat ke-14. Lakukanlah segala sesuatu tanpa keluh kesah dan perbantahan. Artinya kita belajar dari pengalaman Yakub sebagai orang pilihan Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang boleh dikatakan walaupun keluarganya sendiri. Tetapi dilihat mertuanya udah nggak menyukai dia. Ipar-iparnya sudah tidak menyukai dia. Tapi satu hal yang dia percaya, Bapa Yahweh tetap menyertai dia. Karena itu janjinya sebelum dia datang ke tempat Laban kan. Begitu juga saudara dan saya. Mungkin lingkungan kita ya dapat dikatakan dalam tanda kutip lingkungan yang mungkin sama seperti yang dialami oleh Yakub. Tapi ingatlah mata Yahweh Elohim yang saudara dan saya sembah itu tetap tertuju kepada anak-anaknya. Jangan sampai lingkungan membuat kita mengeluh, berkeluh kesah. Karena mengeluh ini sudah bertentangan dengan firman. Karena ada tertulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya tanggap. Ya. Ketika saudara dan saya mengucap syukur dalam segala situasi, kondisi, hati senang. Hati senang hadirat Bapa Yahweh ada. Kalau ada hadirat Bapa Yahweh, kalau Yakub ditolong, saudara dan saya pun pasti ditolong. Kita menyembah Tuhan yang sama. Kita belajar bahwa Tuhan tetap memperhatikan orang-orang pilihannya. Terlebih dalam situasi kondisi di mana saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Ingat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu adalah bagian dari proses yang sedang Tuhan lakukan bagi orang pilihannya untuk dibawa kepada kesempurnaan. Tuhan memproses Yakub sedemikian rupa. Sehingga setelah genap waktunya, ada saatnya Tuhan bilang pulang. Ketika Tuhan sudah bilang pulang, maka dia berketetapan hati pulang. Ya, tetapi kan dia tetap ada hikmat. Dia ambil waktu ketika mertuanya nggak ada. Dia lari. Ya. Karena berdasarkan pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi kurang lebih 6 tahun sebelumnya. Ketika dia minta izin pulang, dicegah. Nah, saat ini dia berketetapan hati, terlebih karena Tuhan bilang pulang. Ya dia pulang. Kalau Tuhan perintahkan pulang, maka Tuhan yang bela. Tuhan yang bela dan itu terbukti. Ketika Laban mengejar dia, kita lihat di dalam Kejadian ini ayat 24. 23-24. Maka dia atau Laban membawa saudara-saudaranya bersamanya
Dan dia mengajarnya 7 hari perjalanan jauhnya. Dan dapat menyusul di pegunungan Gilead. 7 hari ya untuk nyusul. Ya maklum lah karena binatang ini kan jalannya lambat. Dia juga bawa anak-anak. 7 hari ya, yang ngejar kan pasti pakai unta yang cepat jalannya. Tapi saudara bisa bayangin kalau namanya 7 hari berarti cukup jauh. Ya, tetapi memang terkejar. Pada waktu malam, nah ini pembelaan Tuhan. Elohim datang dalam mimpi kepada Laban, orang Aram itu. Dan berfirman kepadanya, hati-hati, jangan engkau berbicara dari baik hingga jahat kepada Yakub. Tuhan kasih ingat. Pembelaan Bapak Yahweh luar biasa. Loh ini orang Laban ini penyembah berhala. Sedang kok Tuhan ngomong? Karena Yakub. Dan dia tahu bahwa Laban ini mungkin dia akan berbuat jahat. Bisa aja kan dengan alasan kamu lari. Ya dianggap yang tidak benar. Bisa aja dia bunuh si Yakub. Kemudian anak-anaknya dibawa semua. Binatang-binatang dibawa semua. Bisa aja kita tafsirkan seperti itu. Karena itu Tuhan datang dalam mimpi. Hati-hati. Dan saya percaya. Karena biar bagaimanapun Laban. Dia melihat dalam keluarganya. Khususnya dari pihak Bapak Abraham. Abraham ini kan masih. Boleh dibilang kakeknya juga. Bahwa sesuatu terjadi. Nah, kita sudah pernah belajar kan. Ketika Tera ini kan punya 3 orang anak kan. Baik itu Abraham, baik itu Nahor, sama si Haran ya, sama Haran. Kan dikatakan oleh firman Tuhan. Ada Abraham, Nahor dan Haran. Haran ini anaknya Lot. Dia punya anak namanya Lot. Haran. Kemudian jelas dikatakan Haran mati di Ur Kasdim. Di depan mata kita sudah belajar dari apa yang kita bisa dapat, sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ketika bapaknya si Lot ini yang bernama Haran. Ya, ketika diuji. Yang berdasarkan tafsiran-tafsiran waktu itu yang berkuasa adalah Nimrod. Ya. Nimrod penyembah berhala, dia itu yang dianggap sebagai orang yang luar biasa pada waktu itu, bahkan seperti dewa. Ya. Lot menguji Abraham. Kalau ini berdasarkan sejarah-sejarah ataupun tradisi Yahudi. Kalau memang Yahweh itu Tuhan yang hidup, kau masuk ke dalam dapur api seperti yang dialami oleh ketiga teman-temannya Daniel. Kalau Bapa Yahweh itu adalah Tuhan yang berkuasa, engkau masuk, engkau tetap hidup. Karena itu dikenal namanya Ur Kasdim, ya. Dan di sini kita melihat, ya Ur itu ya diterjemahkan sebagai api yang ada di Kasdim. Ya. Ketika Abraham masuk, dia keluar, dia hidup. Loh, si Haran. Si Haran dia juga mau coba-coba, dia masuk, dia mati. Terbakar habis. Itu karena itu dikatakan dia mati di depan bapaknya. Bapaknya ngelihat Haran itu mati terbakar. Dan saya percaya cerita-cerita ini pun didengar oleh Laban. Ya. Sehingga ketika dia mendapatkan mimpi dan Tuhan berbicara dengan dia mungkin dia ingat kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga dia gentar. Dan dia tidak berani menjamah akan Yakub. Ya. Sehingga tadinya ya kita tafsirkan rencananya jahat. Mungkin rencananya kan dia membunuh si Yakub. Kan untung kalau dia bunuh Yakub, anak-anaknya, cucu-cucunya balik, terlebih hartanya. Hartanya balik semua. Tetapi karena dia takut akan Tuhan yang memberikan dia mimpi.
Mungkin dia ingat lagi apa yang terjadi kepada bapaknya si Lot. Ya. Itu membuat dia gemat takut. Dan dia melihat juga bagaimana campur tangan Bapa Yahweh dalam kehidupan Yakub. Pertolongan Bapa Yahweh yang luar biasa dahsyat. Sehingga Yakub menjadi sangat kaya. Melebihi kekayaan dia. Ketika ada mimpi itu dia pasti gemetar. Dan kita melihat. Akhirnya dia berubah. Dari kata-kata yang kita lihat di sana. Firman Tuhan berkata. Ya seolah-olah dia menyesalkan, ya kenapa kamu pergi? Kok diam-diam, ya? Kok diam-diam? Kan kalau perginya baik-baik, ya dia bisa bikin pesta segala macam. Ya itu kan alasan dia. Alasan apa? Setelah dia mimpi. Kalau dia nggak mimpi, kalau Tuhan tidak datang, dia pasti atau kita bisa atau saya menafsirkan, pasti dia bunuh si Yakub. Karena apa? Karena pikiran dia itu hartanya. Bukan anak-anaknya ya, bukan cucu-cucunya, hartanya. Dia punya banyak kambing domba yang melebihi dia sendiri. Padahal dia berpikir itu semua berasal dari dia. Tetapi kita melihat pembelaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi dengan alasan-alasan yang nanti saudara baca, salah satu alasan. Katakan oleh Laban, kenapa kamu mencuri terafim milikku? Oh Yakub nggak tahu kalau Rahel yang mencuri. Sehingga timbullah kata-kata dari Yakub sebagaimana tertulis di dalam ayat 31 mulai ya. Ayat 30 mulai. Sekarang kau telah benar-benar pergi karena benar merindukan rumah ayahmu. Tetapi ya ini, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Lalu Yakub menjawab dan berkata kepada Laban, sebab aku takut karena aku kira jangan-jangan engkau akan memisahkan dengan paksa anak-anak perempuanmu daripadaku. Nah ini kata-kata ini yang harus kita perhatikan. Pada siapa saja engkau menemui ilah-ilahmu itu, janganlah dia hidup lagi. Di hadapan saudara-saudara kita periksalah olehmu. Apakah ada denganku lalu ambillah bagimu. Namun Yakub tidak mengetahui bahwa Rahel telah mencurinya. Nah, kata-kata. Karena Yakub memang nggak tahu. Kok Rahel itu mengambil terafim bapaknya. Dan ini akhirnya kalau kita bisa tafsirkan menjadi satu dalam tanda kutip kutukan untuk si Rahel. Karena nanti akhirnya dia mati. Umurnya paling pendek dia. Ya karena ini. Tetapi kalau kita melihat juga di dalam Torah yang Tuhan berikan. Siapa yang menyembah berhala dibinasakan. Saya tangkap. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Singkat kata kita melihat Rahel dengan alasan-alasannya. Ya. Dia berhasil menyembunyikan terafim bapaknya dengan cara dia duduk di atas unta dan dia berkata sama bapaknya dia lagi haid. Sehingga suatu kenajisan untuk seorang perempuan untuk kalau digeledah ya nggak bagus lah. Ya dengan alasan itu dia berhasil menyembunyikan terafim bapaknya yang dia curi. Ya. Sehingga singkat kata karena itu semua tidak didapat atau Laban tidak berhasil mendapatkan terafimnya. Ya dia pulang. Ya walaupun sedikit timbul ya karena Yakub kan nggak mengerti. Kalau sebenarnya itu ada diambil oleh istrinya. Ya dia marahlah sama bapaknya ini. Karena bapaknya nuduh dia mencuri. Tetapi ternyata barang curiannya setelah digeledah nggak ketemu. Karena memang disembunyikan oleh Rahel. Ya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ketidakjujuran. Atau dengan
kalimat lain, akibat mencuri, khususnya berhala, pasti untuk disembahkan sama si Rahel. Karena dia merasa dia akan pergi jauh dari orang tuanya. Walaupun dia tahu bahwa Yakub itu tidak menyembah kepada berhala bapaknya. Tetapi kita melihat Rahel begitu percaya dengan terafim bapaknya. Dan akibatnya ini nanti fatal bagi dia. Ya. Tetapi itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan orang pilihan Tuhan. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Perjuangan yang tidak sebentar ya. Untuk mencapai suatu keberhasilan dibutuhkan waktu yang juga cukup lama. Kita baca di dalam ayat 41. Ya. Ayat 41 dikatakan, inilah milikku selama 20 tahun berada di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun demi kedua anak perempuanmu. Dan 6 tahun demi kawanan dombamu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Mengubah artinya, karena dia lihat ini kalau coreng-coreng menjadi milu, semua coreng-coreng. Kalau binti-binti, semua binti-binti. Aduh robah terus. Karena dia beranggapan itu adalah sesuatu kekuatan yang mungkin dari Yakub. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu kekuatan dari Bapa Yahweh. Yang sanggup merubah. Sehingga tadinya merupakan mungkin suatu keinginan jahat daripada Laban untuk menghalangi berkat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan sudah tetapkan ini berkat untukmu, maka itu akan terjadi. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita melihat bukan waktu yang sedikit yang dibutuhkan oleh seorang pilihan Tuhan seperti Yakub. Walaupun bapaknya kaya raya. Tetapi ketika dia pergi meninggalkan bapaknya untuk mencari istri. Yang kita atau saya tafsirkan dia pasti membawa hadiah-hadiah ada ala kadarnya. Tetapi dengan kegigihannya untuk mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Sesuai dengan apa yang diperintahkan orang tuanya cari istri. Dengan gigih dia melakukan semua itu dengan sepenuh hati. Maka waktu yang dibutuhkan 20 tahun. Dia akan meninggalkan bapaknya berdasarkan firman Tuhan. Kita tafsirkan sekitar 40 tahun. Dia bekerja 20 tahun. Dan dia otomatis dia kembali ke rumah bapaknya. Sekitar umur 60 tahun. Ya. Kalau dia umur 60 tahun kan perbedaan umur antara Yitzhak dengan kedua. Kan Yitzhak memperoleh anak-anak ini ketika dia sudah berumur 60 tahun. Jadi kalau Yakub kembali ke sana pada usia umur 60 tahun. Berarti Yitzhak sudah berumur sekitar 120 tahun. Dan bukan waktu yang sedikit. Untuk berhasil dalam kehidupan. Ya. Dan itu menjadi suatu contoh bagi kita. Ya. Ya bukan saya katakan, oh kalau kita mau jadi ini harus pasti lama. Bukan. Cepat atau lambatnya itu kan tergantung bagaimana usaha kita. Dan bagaimana kasih karunia Tuhan. Mungkin kita mau cita-cita, saya tidak mengatakan cita-cita mau jadi kaya itu boleh-boleh aja. Saya tanggap. Saudara mau cita-cita jadi kaya boleh. Hanya yang harus dihati-hati
Jangan sampai kekayaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Ya. Boleh jadi kaya karena memang ayat-ayatnya ada. Abraham kaya, Yitzhak kaya, Yakub kaya. Yang lain-lain raja-raja, ya siapa Daud segala macam punya bertonton emas, tapi dia sumbangkan untuk gereja, untuk apa? Untuk bait Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat semua orang ini berhasil karena apa? Karena mereka kerja dengan sungguh-sungguh. Dengan pertolongan Tuhan. Nah, kita belajar dari sini. Tuhan memang mau memberkati saudara dan saya. Tapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Apapun yang Tuhan percayakan kita lakukan. Ya, karena banyak anak-anak muda kan. Ya. Kita bercita-cita boleh-boleh aja. Saya juga waktu masih muda ya punya cita banyak-banyak. Ya. Tapi habis itu ya berusaha. Jangan cita-cita cuman duduk di rumah ya. Itu sih namanya ya harus repot kan. Kita bercita-cita itu bagus. Tapi apa yang harus saya buat untuk saya bisa memperoleh cita-cita ini? Ya. Kalau kerja, kerjalah dengan sungguh-sungguh. Ya umpamanya contoh kan, wah nih kan banyak kan. Apalagi dengan adanya teknologi yang macam-macam kan. Rata-rata kan sekarang yang dibutuhkan bukan saja bahasa Indonesia. Tapi kan mungkin bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Cina, bahasa Jepang, banyak kan? Ya, banyak. Apa cita-cita kita? Ya belajar aja. Belajar. Kalau kita menguasai banyak bahasa, itu bagus. Saya pernah punya teman. Ya itu memang talenta ya. Talenta. Boleh saya katakan dia pendidikannya nggak tinggi. Tapi dia menguasai banyak bahasa. Sehingga temannya banyak. Sehingga dapat kerjaannya gampang. Ya. Tetapi kalau kebetulan dia seorang tukang las kan, welder. Welder kan mengukur gini kan. Apalagi kalau di perusahaan-perusahaan Amerika kan yang dipakai itu bukan sentimeter. Yang dipakai itu inci. Wah, kalau udah ngukur gitu pakai inci, umpamanya 1/4 tambah 3/8, waduh bingung dia. Ngitungnya berapa nih 1/4 tambah 3/8? Ya karena memang dia tidak punya keahlian di situ. Keahlian cuma ngomong. Bisa nggak maksud saya? Kita pun kalau kita menyadari kelemahan kita di mana, belajar supaya kelemahan itu tertutup. Jangan tinggal dalam kelemahan. Kalau kita tinggal dalam kelemahan ya susah bagaimana mau berhasil. Dan saya percaya semua orang yang berhasil kalau saudara pelajari, ya khususnya anak-anak muda lah. Ya. Orang-orang yang kaya-kaya itu, yang sekarang kaya-kaya itu asal mulanya ya kere juga. Tetapi kerja mereka kerja babak belur. Kerja sungguh-sungguh. Jangan melihat mereka sekarang kaya. Tetapi bagaimana mereka menjadi kaya. Itu yang harus kita pelajari. Itu yang harus kita lakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub. Yakub jangan lihat dia sangat kaya. Tetapi bagaimana dia menjadi kaya. Itulah yang kita contoh. Kalau kita mau maju seperti itu. Tapi jangan buat apa jadi kaya-kaya? Nah, kadang-kadang kan orang ada yang berpikir gitu. Buat apa kaya-kaya? Begini aja. Ya. Tapi kalau ngeliat orang makan di restoran enak-enak, waduh enak juga nih makan di restoran. Tapi dompetnya kurang. Loh gimana? Loh kita harus berpikir logis. Kalau kita mau sesuatu yang baik, ya kerja dengan baik. Tuhan mau memberkati saudara dan saya, hidup kita berhasil dalam segala hal. Ambil contoh yang baik. Kegagalan Laban dan anak-anaknya kenapa? Dia mengakui karena Bapak Yahweh menyertai Yakub, dia berhasil.
Loh harusnya dia belajar. Bagaimana Yakub itu bisa berhasil? Itu yang gagal ditiru oleh Laban. Bisa tangkap saya? Loh kita belajar, kenapa Yakub berhasil? Jangan ikut-ikutan Laban. Pelajari, Yakub berhasil karena dia mengandalkan Bapa Yahweh. Dan dia ingat janji Bapa Yahweh bahwa dia akan berhasil. Itu yang dicontoh, jangan contoh Laban. Jangan contoh Laban. Laban gagal, harusnya dia contoh. Kan dia lihat, kan dia mengakui, aku diberkati karena kamu. Loh itu yang harus dipelajari. Kenapa? Nah itu yang kita pelajari. Saudara dan saya belajar kan. Jangan belajar kayak Laban. Belajar kayak Laban ya. Tapi belajar contoh si Yakub. Kenapa Yakub berhasil? Karena dia bekerja sungguh-sungguh. Dan karena Bapa Yahweh menyertai. Karena itu dia berhasil. Dan saya percaya engkau dan saya sebagai orang pilihan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan saudara dan saya kerjakan saat ini. Ya, andalkan Bapa Yahweh. Kadang-kadang mungkin ya anak-anak muda kan kadang-kadang bingung. Mau ngapain sih? Ya berdoa. Berdoa. Dulu saya juga waktu SMP SMA, cita-citanya banyak kan begini. Tapi habis itu bingung mau kemana ini? Ya berdoa. Lah Tuhan yang mengarahkan nanti. Tuhan yang sanggup mengarahkan kaki kita. Kemana kita harus pergi? Karena Tuhan sudah siapkan apa yang memang sudah dia tentukan bagi saudara dan saya. Kita sebagai orang percaya jangan pasif. Saya katakan jangan pasif. Tetapi jadi orang yang proaktif. Proaktif dalam hal apa? Senantiasa giat tanya Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Ya, apa yang harus saya kerjakan? Saya punya rencana begini Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah yang bernama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah Tuhan yang hidup. Yang mendengar doa dan yang sanggup untuk memberikan jawaban dengan caranya. Ya khusus anak-anak muda kau dengar. Ya doa sama Tuhan. Ya, tanya sama Tuhan. Apalagi ada yang baru-baru tamat-tamat ya SMA segala macam kan. Bingung kan mau kemana. Nanya sama bapak ibu begini-begini. Orang tuamu juga mungkin bingung. Ya tanya sama Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Nah ketika engkau berdoa. Ya jangan cuma berdoa sekali. Ya memang ada orang yang doa cukup sekali. Lo berkali-kali berdoa pun gak ada yang halangi. Ya, karena ya memang ada banyak pengajar-pengajar sih macam-macam ya. Memang ada tertulis kalau berdoa yakinlah bahwa apa yang kau doakan itu sudah dijawab Tuhan. Tetapi banyak juga orang yang lupa ya. Kita lihat ya. Markus pasal 11. Ayat 24. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa. Nah ini. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka itu akan terjadi kepadamu. Seringkali pelayan Tuhan pun pakai ayat ini. Saya sudah doa. Cukup sekali. Percaya aja. Hati-hati ya. Yeshua dikatakan oleh firman Tuhan. Di Getsemani 3 kali berdoa. Doanya sama. Betul nggak? Elia ketika menyuruh bujangnya pergi, lihat ke laut. 7 kali dia berdoa. Doanya sama. Jadi jangan sampai salah kita menafsirkan. Ya, memang kita percaya setiap doa pasti didengar. Tapi saya percaya ada tertulis, bukan hanya asal ngomong. Ya, kita lihat dalam Lukas pasal 18. Dikatakan ayat 1. Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa seharusnya lah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Terus sambil berkata di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Elohim dan manusia tidak ia hormati. Dan di kota itu ada seorang janda dan dia datang kepada dengan berkata belalah aku dari lawanku. Tetapi untuk beberapa waktu ia tidak mau.
Namun setelah itu ia berkata pada dirinya, sekalipun aku tidak takut akan Elohim dan manusia, tidak kuhormati, pada akhirnya karena janda ini mendatangkan kesusahan bagiku, aku akan membelanya agar dia tidak mengganggu aku dengan datang terus-menerus. Perhatikan, Tuhan berkata, camkanlah hakim ketidakadilan itu mengatakan apa. Bisa tahu nggak artinya? Jadi jangan hanya karena Markus tadi, oh sekali ya udah berroh cukup. Lah, banyak ayatnya. Ya, artinya jangan karena perkataan, banyak pelayan Tuhan yang ngomong seperti itu, udah cukup saya berdoa, kamu mengucap syukur aja. Loh, ayat-ayat firman Tuhan banyak. Berdoa ya terus menerus. Oh, hakim yang tidak mengenal Tuhan sekalipun. Yesus berkata, camkan apa yang dikatakan hakim itu. Loh, apalagi Tuhan, Yahweh yang saudara dan sembah. Bapa kita, apabila engkau terus menerus berdoa kepada dia. Dia akan lihat. Dia akan dengar dan dia akan jawab. Nah, artinya mari, bukan saja anak-anak muda. Kau yang baru tamat-tamat sekolah, ya, berdoa sama Tuhan. Mungkin sekarang kan bingung, mau kemana nih ya? Kemana nih ya? Loh, tanya Tuhan, Tuhan yang tahu apa itu nanti. Ya. Kalau Tuhan sudah kasih jalan, ya jalani aja. Berdoa, Tuhan kalau ini yang kau kehendaki, buka jalan. Tetapi kalau ini tidak Tuhan kehendaki, tutup jalan ini. Supaya saya jalan ke jalan yang engkau tetapkan. Tuhan apabila dia memberkati Yakub sebagai orang pilihan Tuhan. Tuhan punya cara membela Yakub sehingga dia dalam tanda kutip tidak dibinasakan oleh Laban. Nah, saya percaya kita pun sebagai orang pilihan Tuhan. Apabila Tuhan membela Yakub, dia pun akan membela orang-orang pilihannya. Saudara dan saya yang hidup pada zaman ini. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.